A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Faslun wal mashu ala khuffaini jaizun fi wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalati najasatin falau ajnaba wa damiyat rijluhu fa aradal masha badalan an ghusli rijli lam yujzi bal la budda minal ghasli wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghasla rijlaini afdalu minal mashi wa innama yajuzu mashu khuffaini la ahadihima faqat illa ayyakuna faqidal ukhra. Fasal mengusap dua muza diperbolehkan dalam wuduk, tidak di dalam mandi wajib ataupun sunnah, dan tidak di dalam menghilangkan najis. Maka kalau ada orang yang junub atau kakinya berdarah, kemudian ia ingin mengusap muza sebagai ganti dari membasuh kaki, maka tidak diperkenankan. Bahkan harus membasuh kakinya. Perkataan musannif yang berbunyi diperbolehkan memberi pemahaman bahawa sesungguhnya membasuh kedua kaki itu lebih utama daripada mengusap muza. Mengusap muza itu hanya diperbolehkan jika memang mengusap keduanya tidak pertama saja, kecuali jika dia tidak memiliki kaki yang satunya lagi. Bi salasati syara'ita ayyabtadi'a ayyasyakhsu lubsahuma ba'da kamalit taharati falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil akhra kadzalika lam yakfi walau ibtida'a labsahuma ba'da kamalit taharati thumma ahdasa qabla wusulil rijli qadama khuffi lam yujzil mashu. Diperbolehkan dengan 3 syarat, iaitu seorang mulai menggunakan kedua muza tersebut setelah dalam keadaan suci secara sempurna. Maka kalau ia membasuh salah satu kakinya dan menggunakan muza pada kaki tersebut, kemudian hal yang sama dilakukan pada kaki satunya lagi, maka tidak mencukupi. Dan seandainya ia mulai menggunakan kedua muza setelah sempurna suci, namun kemudian ia hadas sebelum kakinya sampai di dalam muza, maka tidak diperkenankan untuk mengusapnya. Wa ayyakuna ayal khufani satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini bi ka'baihima falau kana dunal ka'baini kal midasi lam yakfil mashu alaihima wal muradu bis satiri hunal hailu la mani'ur ru'yati wa ayyakuna sitru min asfalin wa min jawanibil khuffaini la min a'lahuma. Syarat kedua adalah kedua muza tersebut bisa menutupi bagian kedua telapak kaki yang wajib dibasuh hingga kedua mata kakinya. Maka kalau kedua muza tersebut tidak sampai menutup kedua mata kaki seperti sepatu, maka tidak cukup mengusap keduanya. Yang dikehendaki dengan satir ataupun yang menutup di dalam bab ini adalah penghalang, bukan sesuatu yang mencegah penglihatan. Yang harus tertutup adalah bagian bawah dan sampingnya kedua muza, tidak arah atas keduanya. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'al masyi alaihima li taraddudi musafirin fi hawaijihi min hattin wa tirhalin wa yu'khadhu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaisu yamna'ani nufudal ma'i wa yushtaratu aidan taharatuhuma walau labitha khuffan fawqa khuffan li shiddati bardi mathalan fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfali sahal mashu 'ala al-a'la wa in kana al-asfalu salihan lil mashi dunal a'la famasahal asfala saha awil a'la fawasalal balalu lil asfali saha wa in qasadal asfala aw qasadahuma ma'an la in qasadal a'la faqad wa illam yaqsid wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlati ajza'a fil asahi.
Juga disyaratkan keduanya harus suci, dan seandainya ia memakai muza berlapis karena cuaca terlalu dingin, semisal, maka jika muza yang luar adapun atas layak untuk diusap, tidak muza yang dalam, maka sah mengusap muza yang luar. Dan jika yang layak diusap adalah muza yang dalam, bukan yang luar, kemudian ia mengusap muza yang dalam, maka hukumnya sah. Atau ia mengusap muza yang atas, namun kemudian basah-basah air sampai ke muza yang dalam, maka hukumnya sah jika ia menyengaja untuk mengusap yang dalam atau mengusap keduanya. Dan tidak sah jika ia menyengaja mengusap muza yang luar saja. Dan jika ia tidak menyengaja mengusap pertama, akan tetapi ia menyengaja mengusap secara umum, maka dianggap cukup menurut pendapat yang asah. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan wa yamsahul musafiru salasata ayamin bilayalinihin muttasilati biha sawaun taqaddamat au ta'akharat. Bagi orang yang mukim tidak berpergian diperkenankan mengusap selama sehari semalam, dan bagi orang musafir diperkenankan mengusap selama 3 hari beserta malam-malamnya yang bersambung, baik malam-malamnya itu lebih dahulu ataupun belakangnya. Wabtida'ul muddati tuhsabu min hini yuhdithu ay minin tiqa'i hadasi ka ini ba'da tamamil lubesil khuffaini la min ibtida'i hadisi wala min waqtil mashi wala min ibtida'il lubsi wal asi bil safari wal haimu yamsahani masha mukimin. Permulaan masa tersebut terhitung sejak ia hadas, maksudnya sejak selesai hadas yang terjadi setelah sempurna menggunakan kedua muza. Bagi orang yang melakukan maksiat dengan bepergian dan orang yang berkelana tanpa tujuan, maka diperkenankan mengusap seperti mengusapnya orang yang mukim sehari semalam. Wadaimul hadasi idza ahdatsa ba'da lubsi khuffi hadisan akhara ma'al hadithi daimi qabla ayyusalliya bihi fardan yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu law baqiya tuhruhu alladhi labisa alaihi khuffaihi wa huwa fardun wa nawafilun falau shalla bi tuhrihi fardan qabla ayyuhditha masaha wastabaha nawafila faqad. Orang yang selalu mengeluarkan hadas ataupun daim hadas ketika ia mengalami hadas yang lain di samping hadasnya yang selalu ada setelah menggunakan muza dan sebelum menggunakan solat fardu, maka ia diperkenankan mengusap muza dan melakukan hal-hal yang boleh ia lakukan seandainya kesucian saat menggunakan muza itu masih ada, yaitu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Maka kalau sudah melakukan ibadah fardu sebelum mengalami hadas, maka ia diperkenankan mengusap muza dan melakukan ibadah-ibadah sunnah saja. Fa in masaha syakhsu fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama qabla mudiyyi yaumin wa lailatin atamma masaha muqimin. Jika ada seorang yang mengusap muza saat masih di rumah kemudian ia bepergian, atau mengusap saat bepergian kemudian ia mukim sebelum melewati sehari semalam, maka ia diperkenankan menyempurnakan masa mengusap bagi orang yang mukim sehari semalam. Wal wajibu fil masih khuffi ma yutlaqu alaihi ismul masih idza kana ala tahiril khuffi wala yujzi'ul mashu ala batinihi wala ala aqibil khuffi wala ala hirafihi wala ala asfalihi wa sunnanuhu fil mashihi ay yakuna khututan bi ay yufrijal masihu baina asabi'ihi wala yadummuha. Yang wajib saat mengusap muza adalah melakukan sesuatu yang sudah layak disebut mengusap. Jika memang dilakukan di bagian luar muza, tidak mencukupi mengusap bagian dalam, tungkak muza
tepi dan bagian bawahnya. Yang sunnah di dalam mengusap adalah mengusap dengan posisi menggaris, dengan artian orang yang mengusap muzah tersebut menggerakkan jari-jarinya, tidak merapatkannya. Wa yabtulul mashu ala khuffaini bi thalathati asya'a bi khal'ihima aw khal'i ahadihima aw inqila'ihi aw khurujil khuffi an salahiyati mashi ka takharukihi. Mengusap dua muzah hukumnya batal sebab 3 perkara, iaitu melepas keduanya, melepas pertama, terlepas sendiri, atau muzah sudah keluar dari kelayakan untuk diusap seperti sobek. Wa inqidha'il muddati wa fi ba'dhi nisqi muddatil mashi min yaumin wa lailatin li muqimin wa thalathati ayamin bilayaliha li musafirin. Dan habisnya masa mengusap dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa habisnya masa mengusap, yaitu sehari semalam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Wa bi urudi ma yujibul ghusla ka janabatin aw haidin aw nifasin lila bisil khufi, dan sebab terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi seperti janabah, haid atau nifas pada orang yang menggunakan muzah. Wallahu a'lam.